Bab 321, Gelar Zhang Yu 1. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Di tengah tepuk tangan dan sorak penonton, Tian Hao menerima kartu skor yang diserahkan oleh staf kontes. Dao, dalam babak kompetisi ini, Cai Zichen menghitung 10 poin pada 2 kesempatan, Lu Yuxuan menghitung 10 poin pada 2 kesempatan, Ding Lingling menghitung 80 poin pada 2 kesempatan, Sun Xia menghitung 50 poin pada 2 kesempatan, dan Zhang Yu 2 menghitung 1 pada 1 kesempatan. 140. Dilihat dari skor saat ini, pemain Zhang Yu memimpin. Oke, mari kita lanjutkan permainan dan memasuki permainan ketiga. Dalam tes ini, menurut nomor seri pemain, pertanyaan Zhang Yu akan ditanyakan. Zhang Yu kontestan menyelesaikan pertanyaan dalam waktu yang ditentukan. Harap diperhatikan, waktu dimulai. Petik 2. Pengadilan telah tenang lagi, dan orang-orang duduk lagi. Ada banyak diskusi. Saya tidak tahu persis apa yang ingin dilakukan Zhang Yu. Qiu Yuedao berkata, aku tidak tahu pertanyaan apa yang akan diajukan Zhang Yu kali ini. Siapa tahu, orang ini sangat mesum. Lan Kehan berkata dengan ekspresi tidak senang. Gadis-gadis di sekitarnya semua tersenyum pada saat yang sama, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Zhang Yuzhao telah menyelesaikan kontennya, menekan tombol berhenti. Setelah konten muncul di layar lebar, dia berkata, aku akan menghasilkan setumpuk puisi. Mohon saran, cepat dan kejar, dinginnya musim semi dan musim gugur. Rencana keluarga perkemahan pagi dan sore, kepala pucat pingsan. Benar dan salah, ketika masalah beristirahat. Ketika jalannya jelas, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Petik 2. Seluruh penonton melihat bahwa itu adalah taring diam-diam, pantas menjadi pemain level Wen Hao. Itu adalah karya yang sangat indah dan bertingkat tinggi. Semua orang tahu bahwa menulis sambil menonton itu mudah. Semakin banyak Anda menonton, semakin sulit untuk terhubung. Sepertinya ini putaran. Saya khawatir Zhang Yu akan lulus dengan lancar. Yurong mengaguminya setelah membaca puisi Zhang Yu yang ditumpangkan. Tidak peduli apakah itu penggunaan kata-kata atau konsepsi artistik, semuanya adalah sebuah mahakarya. Luo Jinseng juga mengangguk dan berkata, melihat buatan Yu seperti ini, itu pasti merek yang bagus, dan tidak dapat dikalahkan saat ini. Hahaha, beberapa orang di sekitar tertawa pada saat yang sama. Tian Hao diam-diam mengaguminya. Zhang Yu adalah komputer humanoid. Tanpa banyak berpikir, berkata, silakan minta pemain lain untuk memutuskan apakah akan menjawab pertanyaan dalam waktu 30 detik. Hitung mundur dimulai. Hitung mundur telah muncul di layar lebar, 4 orang lainnya di panggung kecuali Zhang Yu semuanya mengerutkan kening. Dari sudut pandang mereka, tidak mudah untuk mengatakan puisi tumpang tindih Zhang Yu. Karya-karya Zhang Yu menggambarkan keadaan hidup dan sikap terhadap hidup. Konsepsi artistiknya tinggi, dan strukturnya lengkap. Jika langkah selanjutnya sulit, saya khawatir menggambar harimau tidak akan membuat mereka anti anjing, tetapi akan membuat orang tertawa. Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Qiu Yue, yang berdiri di pinggir lapangan, mendesah, pertanyaan model Zhang Yu memiliki narasi yang lengkap dan konsepsi artistik yang sangat tinggi. Jika Anda tidak memiliki 2 kuas, saya khawatir itu akan diambil, tetapi itu adalah lelucon. Itu saja, Lan Kehan bersenandung datar, saya tidak menganggapnya masalah besar. Memainkan puisi adalah masalah besar. Apakah Zhang Yubu juga memainkan beberapa puisi? Qiu Yuedao berkata, tidak semudah itu memainkan puisi di atas minyak. Ini adalah puisi yang ditumpangkan, bukan puisi digital. Seharusnya lebih sulit. Tidak hanya harus memenuhi persyaratan judul, tetapi juga estetika teks. Jangan percaya Anda mencoba puisi minyak. Saya tidak mencoba, saya bukan pemain. Kita tidak membutuhkan sel otak itu. Kepala Lan Kehan menggeleng seperti mainan kerincingan saat ini. Hehehehe, beberapa orang di sekitar Tan Xiaonan tertawa ketika mereka mendengarnya. Waktu terakhir telah habis, dan hanya Ding Lingling yang menekan tombol jawab sendirian. Hasil ini juga sesuai dengan harapan penonton. Untuk mengatakan bahwa pemain di sini dapat bersaing dengan Zhang Yu, hanya ada satu gadis berbakat, Ding Lingling.
Jika dia tidak melakukannya, yang lain tidak akan melakukannya. Hitungan mundur di layar lebar mulai muncul. Pada waktu berikutnya, Ding Lingling berpikir dan merevisi, dan akhirnya menyelesaikan pekerjaannya sebelum batas waktu berakhir, dan menekan tombol berhenti. Setelah teks itu muncul di layar besar, dia berkata, "Saya juga punya sebuah mahakarya, mohon bimbingan Guru Sang." Semua orang di antara hadirin mendengar senyum kolektif, hehehe. Kalimat Ding Lingling, meskipun itu berarti setengah bercanda, tetapi itu juga sepenuhnya mencerminkan tingkat tinggi tingkat sastra Zhang Yu, dan tidak terlalu berlebihan untuk disebut seorang master. Zhang Yu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ding Lingling berkata, tinta berkabut kecil memercik ke langit, dan hujan seperti asap. Gunung-gunung hijau dan hijau menutupi kuil-kuil, dan bunga-bunga putih dan merah penuh dengan sungai. Angsa-angsa di pasir rapi dan rapi. Tak berujung, kata demi kata. Petik 2. Papa. Hampir segera setelah Ding Lingling selesai berbicara, semua orang di ruangan itu bertepuk tangan. Anda tahu bahwa puisi Ding Lingling sangat indah. Dengan kata-kata konsepsi artistik dan estetika, karya-karya Zhang Yu tidak buruk. Semua orang sangat dikagumi. Sepertinya gadis berbakat ini jelas merupakan pemain yang kuat. Zhang Yu juga mengangguk. Ding Lingling masih gadis yang sangat kuat. Jika Anda tidak bertemu sendiri, ini adalah plug-in terbesar sepanjang masa. Cewek ini jelas wanita berbakat dengan 4 bakat sastra. Tan Xiaonan mengagumi, Ding Lingling benar-benar luar biasa. Pilihannya sangat cantik. Dia tidak menggunakan kata Xiuya, tetapi dia juga sangat cantik. Itu benar-benar kebanggaan gadis kita. Lan Kehan berkata dengan gembira, "Hei, standar Lingling selalu begitu tinggi." Kemenangan mudah Zhang Yu atas Lingling sama sekali tidak mudah. Gadis-gadis di sekitarnya mengangguk pada saat yang sama. Jika tidak ada Zhang Yu dalam permainan ini, Ding Lingling pasti yang pertama. Tian Hao mengangguk dengan kagum dan berkata, "Sekarang minta tim peninjau untuk mengonfirmasi apakah karya Ding Lingling memenuhi persyaratan." Pada saat ini, lampu utama tanda centang yang disetujui dengan suara bulat oleh kelompok juri langsung menyala. Tian Hao berkata, "Selamat kepada keduanya karena berhasil melewati permainan berikutnya. Sekarang untuk melanjutkan pertanyaan, harap kontestan menekan tombol pertanyaan sebelum hitungan mundur berakhir." Begitu suara Tian Hao jatuh, waktu terus berlanjut di layar lebar. Zhang Yu menekan tombol. Dia mulai mengetik dengan keras di keyboard. Dia membutuhkan waktu lebih lama dari sebelumnya, menyelesaikan pengetikan, dan menekan tombol berhenti. Setelah menunjukkan konten di layar besar, saya menoleh ke Ding Lingling dan tertawa. "Ding Lingling, jika Anda bisa, silakan coba pertanyaan saya." Ye, burung, teriakan, terkadang, sesuatu, berpikir, musim semi, persik, bunga, rambut, penuh, cabang, burung penyanyi, burung, foto, panggilan, ketat, tegas, bunga, merah. Seperti, Jinjin, Ping, Kan, lihat, Sanshan, Siu, lili, Sanshan, Kian, asap, kabut, naik, jelas, mengambang, ombak, mendesak, Chan, Yuan, air, pemandangan, terpencil, dalam, di mana-mana, bagus, kejar, berenang, tepi laut, air, bunga, seperti, salju, pir, bunga, cahaya, cerah, bersih Lingling, longlong, tampaknya, jatuh, perak, bunga, melipat, paling, terbaik, meng, berbulu, sungai, tepi sungai, rumput, hijau, ganda, kupu-kupu, fei, datang, jatuh, bunga, hutan, burung, suara, teriakan, tidak ada istirahat, melakukan sesuatu, mengingat, musim semi, cahaya, baik, yang, willow, cabang, kepala, musim semi, warna, pertunjukan, sering, total, minum, musim semi, anggur, tampaknya, mabuk, berisik, berjalan, musim semi, warna, siang, feng, yi, yu, san, sui, sin, sisi, yuyo, gui,
Pergi, ayo, istirahat, bekerja. Dia tersenyum dan berkata, Ding Ling Ling. Coba aku ambil ini. Seluruh hadirin mengerutkan kening saat melihatnya, apa yang tertulis tentang itu. Penonton di antara penonton bingung. Bagaimana cara mengambil benda ini? Apa maksud Zhang Yu? Seluruh benda ini tampak seperti kotoran sapi dari jauh. Apakah ini puisi? Jangan membuat semua orang senang. Ding Ling Ling mengerutkan kening dan menatap layar, tidak berbicara. Saya tidak tahu apa yang dipikirkannya. Lan Kehan tiba-tiba berkata, apa maksud Zhang Yu? Tulis apa adanya, ini puisi. Ini hanya lelucon bagi orang lain. Siapa yang tidak bisa menulis ini, puisi dan puisi pemuda seluruh negeri. Saya bisa menulis dalam kontes besar. Hanya saja mengetik lebih sulit. Zhang Yu tidak bisa menggertak orang lain karena dia tidak mengetik dengan cepat. Itu benar-benar keterampilan untuk menang dengan jumlah kata. Zhang Yu terlalu buruk. Saya melihat hakim guru-guru dalam kelompok harus menghitung pelanggarannya yang curang. Petik 2. Gadis-gadis di sekitarnya mendengar keluhan Lan Kehan dan saling memandang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Aneh untuk mengatakan bahwa beberapa dari mereka ada di hati mereka. Apakah Zhang Yuzhen akan menggunakan metode ini untuk mengalahkan Ding Ling Ling? Tetapi bahkan jika Anda bisa mengalahkannya, Anda tidak akan melakukannya. Sebagai teman sekelas dan teman Zhang Yu, Tan Xiaonan tentu tidak dapat berpikir seperti itu. Hanya saja dia sedikit aneh. Menurutnya, Zhang Yu tampaknya bukan tipe orang yang menggunakan cara tidak senonoh. Tetapi jika tidak, apa artinya ini? Beberapa anggota kelompok juri juga mengerutkan kening satu demi satu, berbicara secara verbal. Wu Changhao mengerutkan kening, apa maksud Zhang Yu? Luo Jinseng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa melihatnya. Tetapi saya pikir anak ini seharusnya tidak mudah. Yu Rong berbisik sebentar, dan tiba-tiba matanya berbinar. Sepertinya saya melihat sedikit. Beberapa orang di sekitar mendengar ekspresi terkejut ini, dan menoleh ke Yu Rong. Tian Hao tidak memahaminya setelah melihatnya sebentar, dan menoleh ke Zhang Yu lagi, dan berkata, Zhang Yu. Kamu adalah setumpuk puisi, meskipun ada banyak kata. Tetapi tampaknya tidak memiliki arti praktis. Ding Ling Ling mengerutkan kening untuk waktu yang lama, tiba-tiba menunjukkan ekspresi kagumnya, dan menyela, Zhang Yu. Kamu adalah puisi yang sangat bagus. Aku tidak tahan, kamu menang kali ini. Tidak, seluruh hadirin mendengarnya dengan sedikit tercengang. Untuk mengatakan permainan teka-teki silang Zhang Yu, meskipun tampaknya banyak isinya, itu terlihat sangat sulit. Tetapi dari sudut pandang praktis, bukankah itu hanya mengulang kata-kata? Berdiri saja di sini, kamu bisa mengambilnya. Apakah begitu sulit untuk menjadi nomor satu di dunia? Tian Hao juga sedikit tercengang, dan berkata, Ding Ling Ling. Aku pikir ini hanya sedikit kata lagi. Kamu benar-benar tidak dapat menghubungkannya. Ding Ling Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak punya banyak kata. Untuk saat ini, pertanyaan ini adalah pertanyaan tersulit hari ini. Aku tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu sesingkat itu. Aku akan membutuhkan waktu hampir beberapa hari. Tidak, benarkah? Tian Hao mendengar ekspresi terkejut ini dan melihat ke layar lebar lagi. Sepertinya tidak ada arti khusus. Pada saat ini Ding Ling Ling menoleh ke Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu, ini terlalu pendek sekarang. Aku tidak tahu cara membacanya. Bisakah kamu menjelaskannya kepadaku? Zhang Yu Wenyan tersenyum dan berkata, tidak masalah. Mari kita mulai dari alam liar, burung-burung, tangisan, dari waktu ke waktu, dan berpikir. Mari kita mulai, seperti ini, burung-burung liar menangis berpikir. Ada pemikiran bunga persik musim semi penuh dengan cabang-cabang. Cabang-cabang burung penyanyi saling memanggil di pantai berbatu. Pantai berbatu berwarna merah seperti jimping sangat mengesankan. Asap dari depan mengepul, asap dari depan gunung jernih dan mengapung, dan gelombang yang jernih dan mengambang mendorong stagnasi air. Ombak menggoyang air dan pemandangannya tenang. Cerah dan cerah, bunga pir cerah dan halus, dan keindahannya seperti lipatan bunga perak. Bunga perak adalah yang terbaik, dan rumput sungai yang paling lembut-lembut. Rumput sungai yang lembut berwarna hijau, dan kedua kupu-kupu terbang.
Kupu-kupu terbang ke bunga-bunga yang jatuh dan bunga-bunga burung-burung di hutan berkokok. Burung-burung di hutan berkokok tanpa henti. Adalah baik untuk mengingat musim semi. Mengenang musim semi itu baik. Pohon willow, ranting willow, dan pertunjukan musim semi. Pertunjukan musim semi sering minum bersama, sering minum anggur musim semi yang kuat. Rasanya seperti mabuk di musim semi. Bertemu di musim semi, bertemu gunung dan sungai, dan mengingat gunung dan sungai ayo pergi hentikan kerja keras. Ini adalah puisi angin musim semi cahaya tak terbatas yang bagus. Setelah mendengarkan Zhang Yuling, Ding Lingling menghela nafas, kamu menulis dengan sangat baik. Pada saat ini, para penonton juga mengerti bahwa kata-kata, berani mencintai, tidak sia-sia, dan sebuah karya yang luar biasa dapat ditumpangkan. Zhang Yu ini luar biasa. Apakah para jenius begitu luar biasa? Hahaha, bos adalah newbie. Wu Jie berdiri sambil tertawa, bersiul dan berteriak. 12 kelas orang juga bertepuk tangan dan berteriak. Pada saat yang sama, semua orang di aula membangkitkan respons yang hangat. Beberapa anggota tim juri juga tersenyum kecut saat ini. Chang Yi tertawa, Zhang Yu. Otaknya hampir memberontak, otak manusia. Siapa yang mengira dia punya begitu banyak ide di sini? Wu Changhao berkata, sebenarnya, kita tidak boleh meragukan pekerjaan anak ini sama sekali. Ini masih usia tua, Anda dapat melihat bahwa karya ini unik. Yurong tersenyum dan berkata, waktunya terlalu singkat. Aku belum banyak membaca. Sejujurnya, membaca sangat melelahkan dan tingkat kemampuan menulis seperti apa yang dibutuhkan. Luo Jinseng berkata, kamu tidak perlu berpikir untuk menulis pertanyaan ini. Dari zaman dahulu hingga sekarang, mungkin hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Semua orang di sekitar mereka mengangguk bersamaan ketika mereka mendengar ini, mereka adalah Zhang Yu yang luar biasa yang sekarang dikenal. Tan Xiaonan menghela napas lega, dan tersenyum lagi di wajahnya, dan berkata, aku bilang Zhang Yu tidak mungkin memiliki pertanyaan yang begitu sederhana. Sekarang tampaknya kita tidak cukup baik, Ding Lingling memahaminya saat itu. Qiu Yue mengangguk dan berkata, tidak ada cara untuk membuat orang menjadi pemain yang setara. Lihat kita dan mereka masih memiliki celah tertentu. Lan Kehan menyingkirkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dari sudut pandangnya, dia tidak lagi memperlakukan Zhang Yu sebagai manusia biasa. Lan Kehan, sebagai satu, selalu memuji dirinya sendiri dengan koeksistensi kebijaksanaan dan keindahan. Dia kehilangan kepercayaan dirinya yang terakhir untuk menantang Zhang Yu. Setelah melihat pokok bahasannya, lebih baik tidak banyak bicara tentang Zhang Yu, agar tidak dibanting dan kehilangan muka. Sun Xia menatap Zhang Yu dan Ding Lingling. Awalnya, dia masih merasa sedikit berharap. Namun sekarang tampaknya, apalagi Zhang Yu, bahkan Ding Lingling lebih baik darinya. Saya hanya tidak mengerti pertanyaan tadi, tetapi Ding Lingling sudah dapat mengetahuinya. Sekarang tampaknya, peluang untuk bersaing memperebutkan tempat kedua juga sangat kecil. Yuxuan dan Cai Zichen saling memandang, dan pada saat yang sama menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Dikatakan bahwa jarak antara mereka dan Zhang Ding terlalu besar. Sekarang tampaknya keduanya pada dasarnya tidak ada harapan. Mereka hanya bisa berharap pada akhirnya, mencoba untuk melihat apakah mereka dapat mengalahkan Zhang Yu sekali. Di bawah pengumuman Tian Hao, Zhang Yu kembali memenangkan kemenangan, mencetak total 170 poin. Ding Lingling berada di urutan kedua dengan 90 poin. Sun Xia mendapat 50 poin, Lu Yuxuan dan Cai Zichen masing-masing mendapat 10 poin. Pertandingan berlanjut. Tian Hao mengumumkan dimulainya permainan keempat. Permainan keempat akan dijawab oleh Cai Zichen. Pada saat ini, penonton menoleh ke Cai Zichen, semua ingin melihat apakah dia akan menyerah atau akhirnya berjuang untuk itu. Tentu saja, Cai Zichen memahami situasinya. Dari sudut pandang kinerja, dia pada dasarnya tidak ada harapan. Namun, meskipun begitu, dia sedikit ikhlas untuk membiarkannya menyerah. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, sekarang kita telah sampai pada titik ini, bagaimana membuat permainan dan mengatakan sesuatu. Memikirkan hal ini, dia menoleh ke Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu, sebenarnya, aku tahu bahwa aku tidak memiliki kesempatan untuk melampauimu dan Ding Lingling.
Tetapi aku ingin menantangmu kali ini. Aku tidak punya ide khusus, selama aku bisa memenangkan permainan untukmu. Zhang Yu mendengar ini dan tersenyum, dan berkata, oke. Itu bajingan atau kuda, kamu bisa menariknya keluar dan menonton. Cai Zichen tidak terlalu banyak berpikir saat ini. Dia dengan cepat memecahkan pekerjaannya di komputer dan menekan tombol berhenti. Setelah teks muncul di layar lebar, dia berkata, puisiku ***** Day, juga musim semi dan festival musim semi itu indah. Musim semi berubah setiap hari, cinta musim semi ada di mana-mana. Musim semi bergerak di mana-mana, dan musim semi berubah. Musim semi adalah musim semi, orang-orang musim semi telah pergi, orang-orang musim semi tidak terlihat. Jika Anda tidak melihat orang-orang Huaichun, Anda hanya dapat melihat musim semi yang baru. Kesedihan musim semi, simpul musim semi dapat diterapkan. Ini seperti waktu musim semi sendirian. Setelah berbicara, saya melihat Zhang Yu dan berkata, ini adalah puisi polifonik, yang mengungkapkan keindahan musim semi, termasuk 23 musim semi. Mohon saran, ... Penonton di lapangan melihat ini, satu persatu, diam-diam meremas gigi mereka, dan mengagumi mereka pada saat yang sama, untuk mengatakan bahwa para pemain di sini tidak dapat memandang rendah siapapun, dan tidak ada 3, 4, 6, atau 7 sikat di tangan manapun. Begitu banyak musim semi, orang dapat melihat bahwa orang-orang pusing dan mereka dapat mengambilnya. Itu hanya lelucon. Jika bukan karena Zhang Yu sebagai monster non-manusia di lapangan, hal semacam ini tidak akan dapat diakses. ... Beberapa orang di kelompok juri juga terus mengangguk. Untuk mengatakan bahwa karya Cai Zichen sudah menjadi mahakarya langka dalam puisi polifonik. Dapat dilihat bahwa Cai Zichen telah menyiapkan karya yang sangat bagus setelah waktu yang begitu lama. Sekarang dia tiba-tiba mengeluarkan pedangnya dan menunjuk Zhang Yu. ... Tian Hao merasakan sakit kepala ketika dia melihat begitu banyak pegas di layar. Sepertinya hal-hal yang membakar otak seperti ini seharusnya masih dilakukan oleh Zhang Yu. Sebaliknya, silakan bertanya kepada pemain lain dalam waktu 30 detik. Putuskan apakah akan menjawab pertanyaan. Hitung mundur dimulai. ... Hitung mundur kembali muncul di layar lebar, tetapi Ding Lingling, Sun Xia, dan Lu Yuxuan tidak bergerak. Sebaliknya, saya melihat Zhang Yu. Meskipun semua orang tidak mengatakan apa-apa, artinya tidak bisa lebih jelas lagi. Lihat apakah Zhang Yu dapat melanjutkan ke topik yang sangat sulit ini. Beberapa dari mereka takut akan sulit untuk mengambilnya tanpa persiapan. ... Ketika Zhang Yu melihat matanya berbalik, dia tiba-tiba tersenyum dan menoleh ke Cai Zichen, berkata, ada juga karya di bawah ini, nama yang sama adalah Hari Musim Semi, mohon saran. Setelah itu, dia menekan tombol jawab. ... Cai Zichen mengerutkan kening, apa? Apa maksudmu dengan menulis, Hari Musim Semi? ... Beberapa orang di sekitar Ding Lingling mendengar kata-kata Zhang Yu, pada saat yang sama mereka menunjukkan ekspresi aneh, saling memandang, dan pada saat yang sama diam-diam merasakan di dalam hati mereka. Zhang Yu sebenarnya berencana untuk menulis puisi dengan Cai Zichen. Bagaimana cara menulisnya? Jika Anda hanya mengubah beberapa kata, itu akan membuat orang meremehkannya. Tetapi bagaimana Anda menulisnya jika Anda tidak mengubahnya? Menulis karya dengan topik yang sama jauh lebih sulit. Saat ini, lebih baik menulis musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kesulitannya jauh lebih kecil. ... Pada saat ini, Zhang Yu dengan cepat mendapatkan pekerjaan itu dalam tebakan orang-orang di sekitarnya, dan menekan tombol berhenti. Setelah konten muncul di layar lebar, dia tertawa, Cai Zichen, lihat bagaimana aku menulis, Hari Tahun Baru. Burung penyanyi baru mulai kembali, kupu-kupu baru kembali terbang. Bunga-bunga baru memenuhi pepohonan, dan penuh dengan vitalitas. Hui, suara-suara baru, harapan-harapan baru, air-air baru, hijau-hijau baru, burung-burung baru, pagi-pagi sekali. Pemandangan indah diperbarui, daun-daun baru mendapatkan kembali cakrawala baru. Ranting-ranting baru dapat dirapikan, kekhawatiran-kekhawatiran baru terselesaikan, pikiran-pikiran baru pun dapat diselesaikan. Pengetahuan-pengetahuan baru tidak pernah terdengar. Kipas baru bagaikan bulan yang cerah, dan penutupnya bagaikan awan-awan baru. Air mata Xin Luolianzu, dan rok delima baru. Berbicara tentang ini,
dia menatap Cai Zichen dengan wajah tercengang, dan berkata, aku juga punya 23 puisi. Itu baru, dan itu juga mengekspresikan keindahan tahun baru Imlek, bagaimana dengan itu? Bolehkah aku mengambilnya? Para penonton, termasuk Cai Zichen, pada dasarnya tercengang saat itu. Adakah yang bisa berpikir bahwa Zhang Yu benar-benar mengubah perspektifnya untuk menggunakan musim semi baru untuk memotong penciptaan dari ekspresi awal semua hal? Kedua karya tersebut adalah perspektif pandangan tunggal. Puisi Zhang Yu jelas lebih baik daripada puisi Cai Zichen. Yurong mengangguk setelah membaca, Zhang Yu bagus. Demikian pula, 23 baru, Zhang Yu mewakili cuaca tahun baru, itu lebih sulit daripada karya Cai Zichen. Wu Changhao berkata, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan anak ini. Beberapa orang di sekitar mengangguk pada saat yang sama ketika mereka mendengar ini, sambil mengagumi hati mereka. Lampu yang disetujui dengan suara bulat atas nama kelompok juri menyala. Tian Hao mengumumkan untuk memasuki babak pengujian berikutnya. Cai Zichen melirik hitungan mundur layar besar dan menoleh ke Zhang Yu, dan berkata, saya tidak akan menjawab. Puisi tadi sudah menjadi level tertinggi saya. Saya pikir saya setidaknya akan memenangkan permainan untuk Anda. Melihatnya sekarang, itu hampir mustahil. Apa yang dikatakan Zhang Yu, kau lebih baik dariku. Aku harap Lu Yuxuan dapat menghentikanmu dengan sukses sekali. Dia bukan orang yang baik untuk dihadapi. Sambil menatap Lu Yuxuan, dia berkata, Lu Yuxuan semua melihatmu. Lu Yuxuan tidak menyangka bahwa Cai Zichen akan berkata demikian. Pada saat ini Zhang Yu juga menoleh, dan tak terhindarkan tersenyum, dan berkata, aku khawatir aku bukan lawan Zhang Yu. Tapi aku akan berjuang untuk itu pada akhirnya. Zhang Yu tidak berpikir itu bisa dengan mudah mengalahkanku. Zhang Yu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Waktu di layar lebar dengan cepat menghilang, dan tidak ada yang menjawab pertanyaan. Kemudian Tian Hao mengumumkan bahwa permainan akan dilanjutkan. Lu Yuxuan sendiri adalah satu-satunya orang di atas panggung. Dia akan bermain melawan Zhang Yu di babak final. Situasi di lapangan sangat jelas. Zhang Yu dan Ding Lingling menempati posisi pertama dan kedua, dan yang lainnya tidak dapat lagi menggoyahkan status keduanya. Penonton di luar lapangan tidak menebak dan mengetahui hasil akhirnya. Sekarang mereka hanya ingin melihat apakah ada yang dapat menghentikan rekor sempurna Zhang Yu, bahkan jika itu adalah kemenangan atas dirinya. Tian Hao melihat semua orang siap untuk berbicara. Lu Yuxuan tiba-tiba menyela, tidak perlu menghitung. Saya juga puisi untuk menentukan hasilnya. Biarkan saya menggunakan karya ini untuk melihat level Zhang Yu. Tian Hao mendengar beberapa orang dan melihat ke arah Ding Lingling dan berkata, apa pendapatmu? Beberapa Ding Lingling mengangguk ketika mereka mendengar apa yang mereka katakan, dan mereka setuju dengan usulan Lu Yuxuan. Tian Hao berkata, karena baik juri maupun kontestan dari kelompok juri tidak menentangnya, silakan minta Lu Yuxuan untuk mengajukan pertanyaan terakhir. Begitu suara Tian Hao jatuh, Lu Yuxuan sudah mengetik di keyboard saat ini, dan pekerjaan itu selesai dalam waktu singkat. Sebaliknya, dia menoleh ke Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu, levelmu sangat tinggi, dan aku mengakuinya. Tetapi puisiku tidak begitu mudah untuk diambil. Kamu tidak boleh ceroboh, hati-hati terbalik di selokan. Tolong beri pencerahan. Tidak ada yang seperti itu, pergilah ke pavilion untuk melihat menara setelah hujan. Tidak ada yang seperti itu, kabut keabadian ditutupi oleh kabut. Itu tampak seperti burung kecil, angsa melintasi langit biru sedikit, kelinci putih tebal memudar ke matahari di bawah matahari, tebal seperti cahaya, Yue miring-miring kebitan. Statis bergerak, angin menyapu sungai, gerakan berat tenang, Hui miring memasuki cermin danau Chengbao. Dan melihat Zhang Yu berkata, Zhang Yu, aku tidak akan menjelaskan subjeknya. Bisakah kamu mengambilnya? Zhang Yu mengerutkan kening dan mengangguk, dan berkata, aku akan mencoba. Lu Yuxuan mendengar, tolong. Seluruh hadirin melihat ini satu demi satu. Bagi kebanyakan orang, mereka tidak tahu apa yang ditulis Lu Yuxuan. Apa yang opsional, kelihatannya seperti genre khusus, tetapi tidak ada yang tahu apa yang harus ditulis. Melihat isinya tampaknya tidak memiliki hubungan logis yang jelas. Bagaimana ini bisa dilakukan? Qiu Yue berbalik dan menatap Lan Kehan. Han.
Apakah kamu tahu apa yang ditulis Lu Yuxuan tentang ini? Lan Kehan juga mengerutkan kening, dan dia mengerang sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, kelihatannya seperti puisi tentang kepala. Tetapi tampaknya tidak ada tema, dan orang-orang yang berkeliling di sekitarku. Siapa yang tahu apa yang harus ditulis? Feng Manru menyela, puisi Lu Yuxuan ditulis di awan dan kabut. Jangan menjelaskannya, bagaimana Zhang Yu mengambilnya, dan bahkan jika Zhang Yu menyelesaikannya, Lu Yuxuan mengatakan bahwa itu keluar topik, bahwa Zhang Yu tidak sia-sia. Tan Xiaonan berkata, saya pikir Zhang Yu seharusnya tidak keluar topik. Dia tidak pernah keluar topik dari awal hingga sekarang. Itu belum tentu benar. Lan Kehan berkata, pada awalnya, ada seseorang yang memecahkan masalah. Sekarang tidak ada yang memecahkan masalah. Itu hanya menebak. Hati manusia ada di seberang perut. Siapa yang tahu apa perut Lu Yuxuan? Ngomong-ngomong, Lan Kehan berbalik ke Hei. Sambil tersenyum, dia berkata, tapi aku terlihat baik. Kalau Zhang Yu ngelantur, setidaknya itu membuktikan bahwa Zhang Yu juga orang normal. Kalau tidak, aku benar-benar curiga dia bukan orang bumi, dan dia harus dikirim ke Akademi Ilmu Pengetahuan untuk melepas sekrup dan mempelajarinya dengan saksama penelitian. Hahaha. Beberapa gadis di sekitar tertawa sambil tertawa. Wu Changhao mengerutkan kening, aku tidak tahu apa yang ditulis Lu Yuxuan. Itu ada di dalam kabut. Luo Jinseng berkata, gayanya seharusnya seperti puisi di sekitar kepala. Tapi kamu tidak bisa melihat apa temanya. Yu Rong berkata, pertanyaan Zhang Yu. Aku khawatir itu tidak mudah dijawab. Mudah untuk melewatkan pertanyaan jika kamu tidak menjawabnya dengan benar. Wu Changhao berkata, tidak apa-apa untuk mengambil satu demi satu. Tidak ada rutinitas tetap untuk Lu Yuxuan. Anda lihat, ada beberapa pavilion, angsa besar, ombak biru, awan merah, danau, del. Tidak ada hubungan logis di antara mereka. Saya sepertinya itu terdiri dari beberapa kalimat yang sangat bagus. Pada level Zhang Yu, hampir cukup untuk sekadar mengarang. Petik 2. Beberapa orang di sekitar mengangguk ketika mereka mendengarnya. Hanya Yu Rong yang mengerutkan kening. Apakah sesederhana itu? Setelah melihatnya sebentar, Zhang Yu punya ide di dalam hatinya dan mulai melakukannya. Jalan, lihatlah aku, oke. Awan seperti sutra, bertahan dengan acuh tak acuh, awan seperti sutra, kabut yang lembut dan halus untuk ditemukan. Awan seperti kapas, menutupi kehangatan cinta, awan seperti kapas, sungai besar yang terbang dari utara ke selatan. Awan berwarna, menjulang megah dan tak terjangkau, gunung seperti awan, menggulung naik turun seperti ombak. Awan seperti laut, melaju langsung dari langit, laut seperti awan, ombak bergulung dan bergulung. Kemudian dia melihat ke arah Lu Yuxuan dan berkata, judulmu seharusnya, angin tampaknya tidak ada apa-apanya, kan? Awan, yang kupilih berubah-ubah. Aku tidak tahu apakah kamu begitu puas dengannya. Lu Yuxuan melihat ke arah Zhang Yu dan menghela napas, mengangguk kagum, dan berkata, kamu sangat baik. Dia memang tuan pertama di sini. Sekarang aku melayanimu. Papa, tepuk tangan meriah terdengar di lapangan saat ini. Bisa dikatakan ada satu orang bangsawan di aula, dan dia dikagumi. Zhang Yu juga bisa mengambil benda-benda di kabut di awan ini. Anak ini hanyalah monster non-manusia. Yu Rong mengangguk, Zhang Yu mengambilnya dengan sangat indah. Angin, dicirikan oleh ketidakberwujudan, tampaknya tidak ada apa-apa. Performa awan terletak pada perubahan, dalam berbagai cara. Keduanya adalah pemain berbakat. Chang Yi berseru, pokoknya. Atau Zhang Yu jauh lebih baik. Dapat dilihat bahwa bakat kita di Provinsi Dongxing sangat hebat. Luo Jinseng tertawa dan berkata, itu biasa. Kamu juga bisa menaruh emas di wajahmu. Begitu cepat, Zhang Yu dihitung sebagai orangnya sendiri. Chang Yi tertawa, tidak mungkin. Bibit yang bagus. Mengapa saya harus datang ke asosiasi penulisan provinsi saya untuk menjadi anggota atau semacamnya? Pastikan untuk membudidayakannya. Saya akan menunjuknya sebagai hidangan di masa depan. Hahaha. Beberapa orang di sekitar mendengar ini serempak. Qiu Yue menghela napas lega, dan berkata, kompetisi sudah berakhir. Kerja keras yang menguras otak seperti itu, pada akhirnya, tidak membakar otak Zhang Yu. Lan Kehan berkata dengan ekspresi terdiam,
dapat dilihat bahwa otak Zhang Yu jelas bukan otak manusia. Itu adalah superkomputer, Taihu Light, terbaru di Tiongkok, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara memasukkannya. Hahaha, gadis-gadis itu tertawa saat mendengar ini. 12 kelas di bawah lapangan juga anehnya disebut. Merayakan Zhang Yu sekali lagi, pedang itu mengacu pada sang juara. Tian Hao merasa lega, semua orang di depan TV. Sekarang kalian sedang menonton babak pertama kontes puisi remaja nasional. Kompetisi ini sudah berakhir. 10 poin teratas adalah Zhang Yu, pemain ke-10. Pemain nomor 1 Ding Lingling. Menurut aturan permainan, kita masih memiliki pertanyaan terakhir, dan kita akan memutuskan judul kejuaraan. Sekarang kita akan mengundang Wakil Ketua Asosiasi Penulis Nasional, Guru Tian Zhenbo untuk memberikan pertanyaan terakhir kepada para pemain. Guru Tian, penonton menoleh ke Tian Zhenbo, untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Untuk menentukan gelar juara, Tian Zhenbo mengoreksi warnanya dan berkata, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Zhang Yu dan Ding Lingling. Selamat karena telah melewati begitu banyak babak persaingan sengit dan akhirnya mencapai menit terakhir. Kompetisi nasional ini, karena penampilan Anda, mendorongnya ke tingkat yang sangat tinggi, dan pada saat yang sama banyak karya yang sangat bagus telah muncul. Menurut pendapat saya, apapun hasil akhirnya, saya yakin Anda telah menunjukkan yang terbaik kepada penonton dan pemirsa TV nasional. Tahun ini adalah peringatan 70 tahun kemenangan perang anti-fasis di dunia. Sebagai generasi baru bangsa Tiongkok, Anda tidak boleh melupakan kehidupan bahagia kita setiap saat. Itu adalah para martir revolusioner yang tak terhitung jumlahnya yang menggunakan darah mereka dan hidup dipertukarkan. Jadi saya berharap bahwa dalam karya terakhir Anda dapat mengingat, merenungkan, dan mengagumi para pendahulu revolusioner yang mendedikasikan hidup mereka untuk kebangkitan bangsa Tiongkok kita. Tidak ada batasan waktu, tidak ada genre, tidak ada format, mainkan apapun yang Anda inginkan. Mari kita mulai sekarang. Petik 2. Penonton mendengar topik Tian Zhenbo, yang pada dasarnya tidak mengejutkan. Tahun ini adalah peringatan 70 tahun kemenangan perang anti-fasis, dan hampir tidak ada seorang pun di lapangan yang mengetahuinya. Dikatakan bahwa pada paruh kedua tahun ini, negara itu juga menyiapkan parade militer berskala besar. Pada saat ini, panitia penyelenggara menjadikan tema ini sebagai persyaratan, yang sangat cocok saat ini. Saya hanya tidak tahu apa yang akan dilakukan kedua orang itu ketika dihadapkan dengan tema sebesar itu. Pengadilan sangat sunyi, dan keduanya di atas panggung mengerutkan kening dan berpikir. Bagaimanapun, itu adalah pertanyaan terakhir, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk memikirkannya dengan serius. Wu Jie, yang merasa bosan, mengalihkan pandangannya dan berkata, sebenarnya, saya punya puisi. Itu cukup tepat. Anda dapat mendengarkan. Hei, setan bersalah karena menyinggung Tiongkok, dan anak-anak mereka yang brengsek tidak takut. Dia harus memanggil ayah dan memanggil ibu. Bagaimana? Hehehehe. Semua orang di kelas 12 tertawa dan menggelengkan kepala. Zhao Zijun mendengar penghinaan itu dan berkata, kamu sangat malu untuk bertanya. Apa yang kamu tulis itu terlalu buruk. Mengenai tulisanmu, kamu semua telah terjebak dalam drama teologi anti-Jepang. Dengarkan aku, pada tanggal 18 Agustus wilayahku akan diambil alih dan keluargaku akan menjadi luar biasa. Tendang dia kembali ke kampung halamannya. Hahaha. Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan orang-orang di sekitar melihatnya dengan aneh. Aku tidak tahu apa yang lucu, dengarkan saja masalahmu. Melihat ini, Su Qianqian mengerutkan kening, cukup. Hentikan, semua orang adalah kita. Wu Jie dan Zhao Zijun merasa malu, dan tenggorokan mereka begitu keras sehingga mereka berhenti berbicara. Zhang Yu dan Ding Lingling di atas panggung juga sedang membuat bir saat ini, mereka sudah mulai mengetik. Meskipun Ding Lingling tidak mengetik secepat Zhang Yu, untungnya isinya lebih sedikit, tetapi Zhang Yuxian menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Setelah teks muncul di layar lebar, Ding Lingling berkata, lagu saya adalah Qin Yuan Chun. Wei Wo Hesan, kami mencintai gunung dan sungai, mandi dalam darah, dan membuat baja. Kami teringat pada anak-anak Tiongkok, berlari kencang dengan bebas, badai, kuda putih dan senjata merah. Susunan pedang berkerut, pedang dingin,
jiwa kepahlawanan tegak. Terutama berkesan, menyanyikan bendera merah, bab kehidupan. Sulit bagi seorang ibu untuk mencintai kebaikan, tetapi bagaimana Anda bisa tahan melihatnya? Gunung putih dan air hitam, burung-burung menyanyikan wangi bunga. Monumen di mana-mana, para pahlawan melihat ke belakang, hidup tanpa penyesalan pendek dan panjang. Dalam angin musim semi, lihatlah anak-anak dan generasi, itu cerah. Petik 2. Penonton melihat bahwa mereka mengangguk satu persatu. Meskipun Ding Lingling adalah seorang gadis, dia tidak membiarkan alisnya terangkat, dan gayanya begitu mengesankan sehingga dia benar-benar mengagumi semua orang di lapangan. Karyanya adalah mahakarya yang langka. Wu Changhao berkata, karya Ding Lingling selalu menjunjung tinggi standar tinggi. Yurong mengangguk, Qin Yuanchun ini dan judulnya sangat bagus. Gaya penulisannya juga luar biasa. Sangat bagus. Beberapa anggota panel juri dapat dikatakan sangat puas dengan karya Ding Lingling. Lan Kehan mengagumi, Lingling menulis dengan baik. Dia memang gadis berbakat pertama di sekolah kami. Tan Xiaonan berkata, level Ding Lingling sangat tinggi, bahkan jika ditempatkan di seluruh negeri, itu akan menjadi salah satu yang terbaik. Gadis-gadis di sekitarnya mengangguk satu demi satu. Bagi seorang gadis seperti Ding Lingling yang memadukan kecantikan dan kebijaksanaan, itu tidak terlalu umum. Karya Ding Lingling dirilis, dan semua orang di tempat itu secara alami menoleh ke Zhang Yu. Zhang Yu juga selesai menulis saat ini. Meskipun dia mengetik lebih cepat dari Ding Lingling, dia menyelesaikannya lebih lambat dari Ding Lingling. Ding Lingling memiliki lebih banyak. Ketika teks muncul di layar lebar, semua orang di antara penonton juga menoleh untuk melihat. Zhang Yu berkata, karyaku disebut, aku menggunakan telapak tangan yang patah. Aku menggunakan telapak tangan yang patah untuk menjelajahi tanah yang luas ini, sudut ini telah menjadi abu, sudut itu hanya darah dan lumpur, danau ini seharusnya menjadi kampung halamanku. Di musim semi, bunga-bunga ditanggul seperti brokat, dan cabang-cabang pohon willow yang lembut patah dengan aroma yang aneh. Aku menyentuh ganggang dan air yang dingin, gunung Changbai ini Suefeng begitu dingin sehingga tidak bertulang sehingga air dari sungai kuning menyelinap di antara jari-jarimu, sawah di selatan sungai begitu tipis dan begitu lembut, sekarang hanya ada kemangi, bunga leci di Lingnan sepi dan bertahan. Di sana, aku dicelupkan ke dalam air pahit Laut Cina Selatan tanpa perahu nelayan. Telapak tangan yang tak terlihat menyapu sungai dan gunung yang tak terbatas. Jari-jariku ternoda darah dan abu, dan telapak tanganku lengket dengan kesuraman. Hanya sudut yang jauh, daerah terbebaskan, yang masih utuh, hangat, cerah, dan kokoh musim semi sedang mekar. Di atasnya, aku membelai dengan telapak tangan yang patah, seperti rambut lembut seorang kekasih, dan susu di tangan bayi. Aku meletakkan semua kekuatanku di telapak tanganku dan meletakkannya di atasnya, mengirimkan cinta dan semua harapan, karena hanya ada matahari. Musim semi akan mengusir kegelapan, membawa kehidupan Su, dan dengan demikian tidak hanya di mana kita hidup, seperti binatang, semut, seperti orang mati, di sana, Cina abadi. Petik 2. Papa. Seluruh hadirin melihat emosi Zhang Yu yang luar biasa di hati mereka dan bertepuk tangan untuk Zhang Yu. Karya-karya Zhang Yu membawa lebih banyak keindahan dan sentuhan daripada keagungan karya-karya Ding Lingling. Sentuhan ini berasal dari ekspresi nyata. Meskipun ada emosi yang halus di antara garis-garisnya, kemauan yang pantang menyerah dapat terungkap, menunjukkan keistimewaan karya tersebut. Yurong mengagumi karya Zhang Yu. Gambar tangan bebas lebih dari sekadar realisme. Terlepas dari ekspresi atau ketegangan karya tersebut, sekarang ini merupakan mahakarya karya patriotik. Luo Jinseng berkata, karya Zhang Yu selalu dicirikan oleh imajinasi yang kuat. Sebenarnya, karya patriotik semacam ini tidak terlalu bagus untuk ditulis, dan sebagian besarnya didasarkan pada keindahan teksnya. Jika megah, halus, tidak memadai. Hanya sedikit orang yang pernah menulis karya-karya murni tangan seperti itu untuk mengekspresikan patriotisme. Saya yakin puisi ini benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi karya yang sangat baik yang dicari oleh zaman. Petik 2.